Selamat datang, jiwa terpilih. Apa kabar kalian hari ini? Saya tahu, saat ini kalian mungkin merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi dalam diri kalian. Sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata biasa, tetapi terasa begitu nyata. Seolah tubuh kalian mulai berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati dan jiwa. Saat seseorang menjalani perjalanan spiritual, tubuhnya menjadi saluran bagi perubahan besar yang terjadi dalam batinnya. Hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk melihat lebih dalam, untuk merasakan lebih kuat energi yang ada dalam diri, dan mengenali tanda-tanda bahwa tubuh kalian sedang mengalami kebangkitan spiritual. Kebangkitan ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia hadir melalui perubahan-perubahan yang sering kali terasa aneh, tetapi sebenarnya sangat penting. Jika kalian merasakan tanda-tanda ini, berarti kalian sedang dipersiapkan untuk perjalanan yang luar biasa. Namun terkadang kita merasa bingung ketika tanda-tanda ini muncul. Kita ragu, bahkan takut, karena perubahan ini mengharuskan kita meninggalkan hal-hal yang sudah familiar. Tetapi jiwa terpilih, kebangkitan spiritual adalah perjalanan menuju kehidupan yang lebih autentik dan bermakna. Oleh karena itu, jangan pernah takut. Jika kalian merasakan tanda-tanda ini, itu adalah bukti bahwa kalian sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan abaikan setiap tanda yang muncul, karena itu adalah bimbingan dari alam semesta. Jika kalian pernah mengalami sensasi atau perasaan yang tidak biasa, saya mengundang kalian untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Siapa tahu, pengalaman kalian bisa menjadi penyemangat bagi jiwa lain yang sedang mengalami hal serupa. Jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, karena di sini kita akan terus membahas hal-hal yang dapat membantu perjalanan spiritual kalian. Jiwa terpilih, mari kita mulai dengan tanda pertama yang sering kali datang dalam bentuk sensasi yang sangat nyata, tetapi sulit dijelaskan dengan kata-kata biasa. Tanda pertama dari kebangkitan spiritual adalah munculnya sensasi energi atau getaran dalam tubuh. Ini adalah pengalaman yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah memulai perjalanan spiritual mereka. Jika kalian merasakan sensasi ini, bersyukurlah, karena itu adalah pertanda bahwa tubuh kalian sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi. Pernahkah kalian merasakan tubuh bergetar, terutama di tangan, kaki, atau sepanjang tulang belakang? Atau mungkin kalian pernah merasa ada energi yang mengalir begitu kuat, seakan tubuh kalian bukan hanya sekadar wadah fisik, tetapi juga saluran bagi sesuatu yang lebih besar. Sensasi ini seringkali datang tiba-tiba, baik saat meditasi, saat hening, atau bahkan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di balik sensasi ini? Ini adalah tanda bahwa kekuatan spiritual mulai mengalir melalui tubuh kalian. Ini adalah energi yang menghubungkan kalian dengan alam semesta, dengan Tuhan, dan dengan diri sejati kalian. Tubuh kalian yang selama ini hanya berfungsi sebagai alat fisik, mulai merasakan koneksi yang lebih dalam dengan dunia spiritual. Sensasi ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari proses penyucian diri. Tubuh kalian sedang melepaskan energi-energi lama yang tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan spiritual kalian. Jangan takut dengan getaran ini, jiwa terpilih. Ketahuilah bahwa setiap getaran yang kalian rasakan adalah tanda bahwa kalian sedang dibimbing. Itu adalah tanda bahwa tubuh kalian sedang diperkuat untuk menyambut kebenaran yang lebih besar dalam hidup kalian. Terkadang, sensasi ini bisa terasa begitu kuat hingga menimbulkan perasaan aneh atau bahkan ketakutan. Ini wajar, terutama bagi kalian yang baru pertama kali mengalaminya. Tetapi ingatlah bahwa ini adalah bagian dari proses. Tubuh kalian sedang bertransformasi, membuka diri untuk menerima energi yang lebih besar dan lebih suci. Jangan pernah meragukan pengalaman ini, karena ini adalah bagian dari perjalanan kalian menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kalian adalah jiwa terpilih, dan tanda ini adalah bukti bahwa kalian sedang berada di jalur yang benar. Jika kalian merasakan getaran ini, cobalah untuk mengalaminya dengan kesadaran penuh. Biarkan energi itu mengalir tanpa perlawanan. Semakin kalian terbuka, semakin kuat energi ini akan mengalir, membawa kalian menuju kehidupan yang lebih sejati dan lebih bermakna. Tanda kedua dari kebangkitan spiritual adalah perubahan pola tidur dan mimpi yang lebih intens. Jiwa terpilih,
Pernahkah kalian mengalami gangguan tidur yang tiba-tiba? Atau mungkin kalian merasa sering terbangun di malam hari tanpa alasan yang jelas? Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa tubuh kalian sedang beradaptasi dengan energi baru. Saat kebangkitan spiritual terjadi, frekuensi tubuh kita mulai meningkat, dan ini seringkali mempengaruhi pola tidur. Beberapa orang mungkin mengalami kesulitan tidur, sementara yang lain justru merasa lebih lelah meskipun sudah tidur cukup lama. Selain itu, mimpi kalian mungkin menjadi lebih hidup dan bermakna. Bisa jadi kalian mulai mengalami mimpi yang berisi pesan atau petunjuk tentang kehidupan kalian. Ketika tubuh kita mulai terhubung dengan energi spiritual yang lebih tinggi, pola tidur kita seringkali mengalami perubahan. Ini karena saat kesadaran kita meningkat, tubuh kita perlu beradaptasi dengan frekuensi baru. Beberapa dari kalian mungkin sering terbangun di malam hari, terutama antara pukul 2 hingga 4 pagi. Ini adalah waktu di mana energi spiritual sedang paling aktif. Kalian mungkin juga mengalami fase di mana tidur terasa sangat dalam, tetapi tetap merasa lelah saat bangun. Hal ini terjadi karena tubuh kalian sedang bekerja keras untuk menyesuaikan diri dengan perubahan energi. Selain itu, mimpi yang kalian alami mungkin terasa lebih nyata, bahkan seperti memiliki pesan tersembunyi. Bisa jadi kalian bermimpi bertemu seseorang yang tidak dikenal, mendapatkan wawasan baru, atau bahkan mengalami mimpi yang terasa seperti perjalanan ke dimensi lain. Semua ini adalah bagian dari kebangkitan spiritual yang sedang terjadi dalam diri kalian. Selain gangguan tidur, mimpi yang kalian alami selama kebangkitan spiritual seringkali memiliki pola yang lebih intens. Kalian mungkin mengalami mimpi yang terasa begitu nyata, seolah-olah kalian benar-benar berada di dalamnya. Beberapa mimpi bahkan terasa seperti pengalaman spiritual yang mendalam. Ini karena selama tidur, kesadaran kita menjadi lebih terbuka terhadap dimensi yang lebih tinggi. Mimpi-mimpi ini bisa berupa simbol-simbol yang memiliki makna mendalam, pertemuan dengan sosok spiritual, atau bahkan pengalaman bertemu dengan versi diri kalian yang lebih tinggi. Jika kalian mengalami mimpi seperti ini, cobalah untuk mencatatnya segera setelah bangun tidur. Kadang-kadang, pesan yang terkandung dalam mimpi baru bisa dipahami setelah kita merenungkannya. Ini adalah tanda bahwa jiwa kalian sedang menerima bimbingan dari alam semesta, dan tubuh kalian sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi spiritual yang baru. Tanda ketiga dari kebangkitan spiritual adalah meningkatnya kepekaan terhadap energi di sekitar kalian. Jiwa terpilih, pernahkah kalian tiba-tiba merasa tidak nyaman di suatu tempat tanpa alasan yang jelas? Atau mungkin kalian mulai lebih peka terhadap emosi orang lain? Ini adalah tanda bahwa tubuh kalian mulai selaras dengan energi yang lebih tinggi. Ketika kita mengalami kebangkitan spiritual, kita menjadi lebih sensitif terhadap getaran energi di sekitar kita. Kalian mungkin lebih mudah merasakan aura seseorang, merasakan energi dalam sebuah ruangan, atau bahkan menangkap emosi yang tersembunyi dari orang lain. Sensitivitas ini bisa menjadi berkah, tetapi juga bisa terasa melelahkan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk meluangkan waktu untuk menenangkan diri dan membersihkan energi yang masuk ke dalam tubuh kalian. Ini akan membantu kalian menjaga keseimbangan di tengah perubahan yang sedang terjadi. Kepekaan terhadap energi seringkali membuat seseorang lebih sensitif terhadap suara, cahaya, atau bahkan aroma tertentu. Kalian mungkin merasa lebih terganggu dengan suara keras yang sebelumnya tidak mengganggu kalian. Atau mungkin kalian mulai menyadari bahwa ada beberapa tempat yang terasa lebih nyaman daripada yang lain, tanpa alasan yang jelas. Ini karena tubuh kalian sekarang lebih peka terhadap frekuensi energi di sekitar kalian. Selain itu, kalian mungkin juga lebih peka terhadap makanan dan minuman yang kalian konsumsi. Beberapa dari kalian mungkin mulai merasa bahwa makanan tertentu tidak lagi cocok dengan tubuh kalian, sementara makanan lain terasa lebih menyegarkan dan memberi energi. Ini adalah bagian dari proses penyelarasan energi. Tubuh kalian sedang mengarahkan kalian untuk hanya menerima hal-hal yang sejalan dengan getaran spiritual kalian yang lebih tinggi. Dengarkan intuisi kalian, karena tubuh kalian selalu memberi petunjuk. Tanda keempat dari kebangkitan spiritual adalah perubahan emosional yang lebih dalam. Jiwa terpilih, saat kita mengalami kebangkitan spiritual, emosi kita bisa menjadi lebih intens. Kalian mungkin tiba-tiba merasa sangat emosional tanpa alasan yang jelas.
Ada saat-saat di mana kalian merasa begitu bahagia, tetapi di lain waktu kalian bisa merasakan kesedihan yang mendalam. Ini terjadi karena tubuh kalian sedang melepaskan energi emosional yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Ketika kita menyimpan emosi yang tidak terselesaikan, energi tersebut tetap berada dalam tubuh kita. Namun saat kita mulai terhubung dengan frekuensi yang lebih tinggi, energi lama ini mulai muncul ke permukaan untuk dilepaskan. Kalian mungkin mengalami momen-momen di mana kalian menangis tanpa sebab yang jelas, atau tiba-tiba merasa damai dan penuh kasih tanpa alasan yang spesifik. Semua ini adalah tanda bahwa tubuh kalian sedang membersihkan diri dari beban emosional lama. Ketika kebangkitan spiritual terjadi, kalian mungkin juga mulai melihat pola emosi lama yang berulang. Mungkin kalian merasa menghadapi masalah yang sama berkali-kali, meskipun sudah berusaha mengatasinya. Ini adalah tanda bahwa jiwa kalian sedang meminta kalian untuk benar-benar melepaskan emosi tersebut. Terkadang kita tidak menyadari betapa dalamnya luka emosional yang kita simpan sampai kita mengalami kebangkitan spiritual. Oleh karena itu, jika kalian merasa emosi kalian lebih intens dari biasanya, jangan melawannya. Izinkan diri kalian untuk merasakan dan melepaskan apa yang perlu dilepaskan. Menulis jurnal, bermeditasi, atau sekadar berbicara dengan seseorang yang kalian percaya bisa membantu kalian dalam proses ini. Ingatlah bahwa emosi yang muncul bukanlah musuh kalian, tetapi bagian dari perjalanan penyembuhan kalian. Semakin kalian melepaskan, semakin ringan dan bebas kalian akan merasa. Selain itu, kebangkitan spiritual juga bisa membuat kalian merasa lebih terhubung dengan alam. Kalian mungkin mulai merasa lebih damai ketika berada di alam terbuka, atau merasa tertarik untuk menghabiskan lebih banyak waktu di tempat yang tenang. Ini karena alam memiliki energi yang murni dan bisa membantu kalian menyeimbangkan energi tubuh kalian. Beberapa dari kalian mungkin merasa lebih tertarik pada matahari terbit, suara ombak, atau bahkan sekadar angin yang berhembus di wajah kalian. Alam adalah salah satu cara terbaik untuk membantu tubuh kalian menyesuaikan diri dengan perubahan energi yang sedang terjadi. Jika kalian merasa terbebani dengan energi yang kalian rasakan, cobalah berjalan kaki di alam, duduk di bawah pohon, atau mendengarkan suara air mengalir. Ini akan membantu kalian menyelaraskan kembali energi kalian dengan cara yang alami dan menenangkan. Jiwa terpilih saat kebangkitan spiritual terjadi, kalian mungkin juga mengalami perasaan ingin menyendiri lebih sering daripada biasanya. Ini bukan tanda bahwa ada sesuatu yang salah dengan kalian, tetapi lebih kepada kebutuhan jiwa kalian untuk memproses perubahan yang sedang terjadi. Kalian mungkin merasa kurang nyaman berada di keramaian, atau lebih memilih menghabiskan waktu sendiri untuk merenung. Ini karena tubuh dan jiwa kalian sedang beradaptasi dengan energi baru yang lebih tinggi. Ketika kita terlalu sering berada di lingkungan yang penuh dengan energi luar, tubuh kita bisa merasa lelah secara emosional dan mental. Oleh karena itu, penting untuk memberikan diri kalian waktu untuk beristirahat dan menyelaraskan kembali energi kalian. Menghabiskan waktu sendiri bukan berarti kalian menjadi antisosial, tetapi lebih kepada memberikan ruang bagi diri sendiri untuk memahami perubahan yang sedang terjadi. Ini adalah fase penting dalam perjalanan spiritual kalian. Selama fase ini, kalian juga mungkin mulai merasakan bahwa beberapa hubungan dalam hidup kalian tidak lagi selaras dengan diri kalian. Kebangkitan spiritual seringkali membawa perubahan dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kalian mungkin mulai merasa bahwa ada beberapa hubungan yang tidak lagi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan kalian. Ini bisa berarti berkurangnya komunikasi dengan teman lama, perasaan tidak nyaman dalam lingkungan tertentu, atau bahkan perubahan dalam cara kalian memandang dunia. Semua ini adalah bagian dari proses penyelarasan diri. Jangan merasa bersalah jika kalian merasa perlu menjaga jarak dari orang-orang yang energinya tidak lagi cocok dengan kalian. Ini bukan tentang menghakimi mereka, tetapi lebih kepada menghormati perjalanan kalian sendiri. Saat kalian berkembang secara spiritual, kalian akan menarik orang-orang baru yang lebih sejalan dengan frekuensi dan tujuan jiwa kalian. Selain perubahan dalam hubungan sosial, kebangkitan spiritual juga seringkali membuat seseorang lebih tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan diri dan pemahaman spiritual yang lebih dalam.
Kalian mungkin mulai membaca lebih banyak buku tentang kesadaran, meditasi, energi, atau bahkan filosofi hidup. Minat terhadap hal-hal materialistis mungkin mulai berkurang, dan kalian lebih mencari makna dalam setiap aspek kehidupan. Ini adalah tanda bahwa jiwa kalian mulai membimbing kalian menuju kesadaran yang lebih tinggi. Tidak jarang juga, seseorang yang mengalami kebangkitan spiritual mulai merasa tertarik pada teknik penyembuhan energi, seperti Reiki, yoga, atau meditasi mendalam. Jika kalian merasakan ketertarikan ini, jangan ragu untuk mengeksplorasi lebih jauh. Ini adalah panggilan dari dalam diri kalian untuk semakin memahami siapa diri kalian sebenarnya dan bagaimana kalian bisa hidup lebih selaras dengan energi alam semesta. Jiwa terpilih di tengah semua perubahan ini penting untuk mengingat bahwa kebangkitan spiritual bukanlah sebuah tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan yang terus berkembang. Setiap orang memiliki pengalaman yang unik, dan tidak ada cara yang benar atau salah dalam menghadapinya. Yang terpenting adalah bagaimana kalian menerima perubahan ini dengan hati yang terbuka dan kesadaran penuh. Jika kalian merasa kewalahan dengan semua tanda yang muncul, ingatlah untuk tetap bersabar dengan diri sendiri. Proses ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan atau dipercepat. Tubuh dan jiwa kalian memiliki ritme tersendiri dalam menyesuaikan diri dengan energi baru. Oleh karena itu, berikan diri kalian waktu untuk beradaptasi. Lakukan hal-hal yang bisa membantu kalian merasa lebih seimbang, seperti meditasi, berjalan di alam, menulis jurnal, atau sekadar mengambil waktu untuk diam dan merenung. Salah satu hal yang sering kali disalahpahami tentang kebangkitan spiritual adalah anggapan bahwa perjalanan ini akan selalu terasa damai dan menyenangkan. Faktanya, kebangkitan spiritual seringkali datang dengan tantangan dan ujian yang cukup berat. Kalian mungkin mengalami fase di mana kalian merasa kehilangan arah, mempertanyakan tujuan hidup, atau bahkan merasa seolah-olah sedang mengalami krisis eksistensial. Ini adalah bagian dari proses transformasi. Sebelum kita bisa mencapai pemahaman yang lebih tinggi, kita perlu melepaskan keyakinan lama yang tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan kita. Rasa ketidakpastian yang kalian rasakan adalah tanda bahwa kalian sedang berkembang. Jangan takut untuk menghadapi ketidaknyamanan ini, karena di balik semua tantangan ini, ada kebijaksanaan yang menunggu untuk ditemukan. Semakin kalian menerima perubahan ini dengan penuh kesadaran, semakin dalam pemahaman kalian tentang diri sendiri dan kehidupan. Saat kalian menjalani kebangkitan spiritual, kalian juga akan mulai merasakan perasaan kedamaian yang lebih mendalam di dalam diri kalian. Meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, ada momen-momen di mana kalian merasakan ketenangan yang belum pernah kalian alami sebelumnya. Kalian mungkin mulai merasa lebih bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup, lebih mampu menerima keadaan apa adanya, dan lebih terhubung dengan momen saat ini. Ini adalah tanda bahwa kalian mulai menyelaraskan diri dengan energi alam semesta. Kehidupan mungkin masih memiliki tantangan, tetapi cara kalian menghadapinya akan berubah. Kalian tidak lagi bereaksi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kalian mulai memahami bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Ini adalah tahap di mana kalian mulai benar-benar memahami siapa diri kalian dan bagaimana kalian bisa menjalani hidup dengan lebih autentik dan bermakna. Jiwa terpilih, perjalanan kebangkitan spiritual adalah proses yang mendalam dan penuh makna. Setiap tanda yang kalian alami adalah bagian dari transformasi menuju kesadaran yang lebih tinggi. Jangan takut dengan perubahan yang terjadi dalam tubuh dan pikiran kalian. Ini adalah bukti bahwa kalian sedang bergerak menuju kehidupan yang lebih autentik dan lebih selaras dengan tujuan jiwa kalian. Jika kalian merasa bahwa tanda-tanda ini ada dalam diri kalian, jangan ragu untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Kalian tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kita semua sedang berjalan menuju kesadaran yang lebih tinggi, masing-masing dengan ritme dan jalannya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ARS Pandangan Hidup, agar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah sadar, tetaplah berkembang, dan jadilah cahaya bagi dunia ini.